Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 2 Purwokerto atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres Banyumas dan segenap jajaran kepolisian. Yang kami hormati Bapak Komite SMA 2 Purwokerto, para guru, para siswa dan siswi, dan segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar radio Insani 88.8 FM di Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara SMA 2 mengaji. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, materi kajian kita sudah tertulis di depan. OTW. Bahasa Indonesianya OTW. Bahasa Inggrisnya apa? On the way. Ada yang tahu arti on the way? Yang bisa jawab, siswa ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya buku. Maju. Sedang di jalan. Masya Allah. Betul. Sedang di jalan. Ya. Contohnya gimana? Bro, kamu di mana bro? OTW sekolah. Sedang di jalan menuju ke sekolah. Kamu lagi di mana sih? Ditunggu lama banget. OTW restoran. Sedang dalam perjalanan menuju restoran. Tadi kok belum kelihatan? OTW pengajian. Dalam perjalanan menuju kemana? Pengajian. Ini adalah istilah yang sering dipakai oleh anak-anak muda. Atau orang yang masih merasa muda. Walaupun sudah tua. Hadirin dan hadirat yang kami hormati. Tahukah Anda bahwa sekalipun kita sudah duduk di sini, saya sudah duduk di sini, dan adik-adik jamaah sekalian sudah duduk di tempat masing-masing. Tahukah kita bahwa kita sekarang on the way? Walaupun kita sudah sampai ke tujuan kita sekarang, sebenarnya kita semua dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berada sekarang duduk, kita semuanya dalam perjalanan. Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama lagi perjalanan ini akan berakhir?
Berapa lagi? Setahun? 10 tahun? 20 tahun? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Surat Luqman ayat 37. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu di mana dia akan mati. Kapan dia akan mati? Dalam kondisi apa dia akan mati? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin 20 tahun lagi. Mungkin 1 menit lagi kita akan mati. Kalau seandainya kita sudah mati, apakah perjalanan kita sudah selesai? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Belum. Karena setelah kematian kita akan menunggu datangnya hari kiamat. Berapa tahun lagi hari kiamat? Berapa tahun? Mungkin 1000 tahun. Mungkin 2000 tahun. Mungkin 5000 tahun. Mungkin 1 tahun lagi. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Seandainya ada orang yang tahu kapan terjadi hari kiamat, niscaya orang tersebut adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata beliau pun ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, matas sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Apa jawaban beliau? Yang tahu saya kasih hadiah. Siswa. Mantan siswa enggak diterima. Siswa. Yang putri juga boleh. Angkat tangan. Enggak kelihatan Ustaz, gimana angkat tangannya? Yang depan. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Jawaban beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, tidak tahu kapan hari kiamat. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, tidak tahu kapan hari kiamat. Apalagi saya dan Anda. Toyib, kita akan nunggu sampai datang hari kiamat. Ketika hari kiamat itu datang, apakah perjalanan kita sudah selesai? Sudah atau belum? Belum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana awal proses terjadinya hari kiamat. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nufikha fis-sur. Ditiupkan sangkakala pertama kali. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Sangkakala ditiupkan pertama kali, maka seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ini tiupan yang pertama, semuanya mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tahu-tahu semuanya bangkit lagi, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka setelah bangkit dikumpulkan di sebuah padang. Namanya padang? Nah, ini gak ada hadiahnya. Kebanyakan. Namanya padang mahsyar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
bagaimana kondisi para manusia saat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Para manusia saat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufatan. Hufatan itu artinya enggak pakai baju, enggak pakai celana. Alias telanjang bulat. Kenapa pakai bulat, Ustaz? Karena enggak ada benang sama sekali. Ya, berarti telanjang sama sekali. Maaf. Bukan. Hufatan itu artinya enggak pakai sandal. Maaf, lupa saya. Hufatan artinya enggak pakai sandal. Berarti pakai sepatu, apalagi sepatu. Sandal jepit beora. Apa maning? Sepatu. Hufatan enggak pakai sandal. Uratan telanjang bulat. Ghurlan. Ada yang tahu ghurlan? Angkat tangan. Siswa. Masya Allah, ini pada gak mau hadiah ini. Gak ada ini? Bismillah. Ghurlan itu artinya belum dikhitan. Apa artinya? Belum dikhitan. Di padang mahsyar semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, belum dikhitan. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang mulia, Ummul Mukminin, beliau bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Wahai Rasul, laki-laki perempuan dikumpulin semuanya enggak pakai baju. Gimana wahai Rasul? Apa nanti enggak saling menonton? Maka Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, suasana saat itu sulit. Suasana saat itu mencekam. Suasana saat itu mengerikan. Tidak bakalan kepikir, ya Allah, ini temanku di SMA kemarin. Gak akan kepikir sama sekali. Karena suasana mencekam. Matahari didekatkan di atas kepala kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami qadari mil. 1 mil di atas kepala kita. Ada penafsiran berbeda di antara para ulama mengenai 1 mil. Salah satu penafsiran yang disampaikan adalah seukuran segini nih 1 mil. 1 ujung jari. Di atas kepala kita matahari. Panas, bingung. Fi yaumin, dalam 1 hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Berarti berapa lama kita dikumpulkan di situ? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ketika orang dalam keadaan bingung, ketika orang dalam keadaan bimbang, Allah Subhanahu wa taala beri sedikit karunia-Nya untuk kita saat itu. Yaitu Allah sediakan telaga. Allah sediakan telaga yang dimiliki oleh setiap nabi. Dan isi dari telaga tersebut diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu abyadu minal laban. Air yang ada di telaga tersebut lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Di dalam riwayat lain, abradu minas thalj, lebih segar daripada es.
wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man syariba minha fala yadhmau abada. Siapa yang minum satu teguk saja, maka dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua yang ada di telaga boleh minum? Tidak. Hanya manusia khusus. Dan ada orang-orang yang sudah datang ke telaga, kemudian diusir oleh malaikat yang menjaga telaga tersebut. Sampai Nabi kita SAW berkata kepada malaikat, innahum minni. Mereka bagian dariku, kenapa enggak boleh minum? Maka malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau meninggal apa tingkah pola mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah orang-orang yang suka merubah-rubah ajaranku setelah aku wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang minum lega, yang enggak minum berada dalam kepanasan dan masih menunggu sampai akhirnya. Manusia pun berbondong-bondong berinisiatif untuk minta tolong kepada bapak moyang mereka. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Mereka minta, wahai Adam, apakah engkau tidak melihat kondisi kami seperti ini? Mintakan kepada Allah agar Allah berkenan menyegerakan adanya penghitungan amalan. Nabi Adam angkat tangan. Kata Nabi Adam, kalian pergi ke Nuh. Maka kemudian orang-orang pergi ke Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun angkat tangan. Kata Nabi Nuh, kalian pergi ke Ibrahim. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim angkat tangan. Nabi Ibrahim katakan, kalian pergi ke Nabi Musa. Berbondong-bondong menuju ke Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa pun angkat tangan. Nabi Musa berkata, pergilah ke Nabi Isa. Ternyata ketika orang sampai ke hadapan Nabi Isa pun mengatakan, kami tidak bisa. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu manusia datang ke hadapan Nabi SAW, beliau mengatakan, ana laha. Aku yang memang ditugasi oleh Allah untuk memberikan syafaat di hari ini. Semoga kita mendapatkan syafaat tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Setelah Nabi kita SAW memberikan syafaatnya, apakah selesai perjalanan? Selesai atau belum? Belum. Apa yang terjadi sudahnya? Yang terjadi sesudah Nabi SAW memberikan syafaat adalah proses yang bernama hisab. Apa? Hisab. Ada yang tahu artinya hisab? Ini kok pada pas terus ya. Nggak enak saya ngaji kayak gini nih kalau nggak ada interaksi kayak gini. Hisab, angkat tangan. Siswa? Siswa. Hisab. Ya. Hisab artinya perhitungan. Hisab artinya adalah penghitungan. Penghitungan apa? Penghitungan amal. Prosesnya seperti apa? Para ulama kita menjelaskan, masing-masing dari kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia
akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Disuruh berdiri di hadapan Allah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya tentang apa yang kita lakukan ketika di dunia. Apa yang pernah kamu ucapkan? Apa yang pernah kamu perbuat? Apa yang pernah engkau tulis? Bagaimana perilakumu ketika di dunia? Didatangkan saksi. Malaikat bersaksi. Para rasul bersaksi. Bahkan bumi tempat kita tinggal pun akan bersaksi. Kemudian setelah itu diserahkan kepada kita buku-buku catatan amalan kita masing-masing. Tergantung isinya. Seandainya isinya lebih banyak kebaikan, maka orang akan menerima buku catatan itu dengan tangan kanannya. Seandainya dia bukunya dipenuhi dengan kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat, maka buku itu akan dia ambil dengan tangan kirinya. Wa wudi'al kitab. Pada hari itu buku catatan akan dibeberkan semuanya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Para pendosa, para ahli maksiat, mereka semuanya ketakutan. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana, celaka kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Besar, kecil, semuanya tertulis dengan jelas. Surat Al-Kahfi ayat 49. Setelah hisab, satu persatu dilakukan. Berapa triliun manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Semuanya mengalami proses tersebut. Bahkan bukan hanya manusia, jin pun akan dihisab. Setelah proses hisab selesai, apakah selesai? Tidak. Setelah itu ada yang bernama kisos. Apa? Kisos. Yang tahu arti kisos angkat tangan. Siswa? Mantan siswa? Enggak. Hah? Anak kecil? Beneran ini? Iya? Kok ngumpet? Ayo, kisos. Siswa? Sini. Hukuman dibunuh. Ya. Saya kasih hadiah karena keberaniannya. Barakallahu fiik. Kisos itu, selama ini kan identiknya kisos itu dipenggal leher ya. Betul? Ada yang punya jawaban lain enggak? Kisos itu artinya ada? Coba sini. Jangan nanti kalau keberanian lagi bukunya habis nanti. Oh ada? Ya silakan. Ya, kisos yang setahu saya itu adalah pembalasan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kisos itu artinya pembalasan setimpal. Apa artinya? Pembalasan setimpal. Kenapa kok identik dengan dibunuh? Ya karena yang biasa dikisos adalah orang yang bunuh. Ya, orang bunuh kemudian dibunuh. Loh Ustaz, ada apa kisos pada hari kiamat? Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Kisos itu artinya
pembalasan yang setimpal. Ketika kita hidup di dunia, dosa yang kita lakukan itu ada yang dimensinya antara kita dengan sesama kita. Contoh, ngerasani. Apalagi? Apa? Nyolong. Ya. Apalagi? Na'udzubillahi min dzalik, membunuh. Ini kan dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Pada hari kiamat nanti, dosa-dosa tersebut akan dituntut oleh orang yang dizalimi. Mereka minta kisos, mereka minta balasan yang setimpal. Loh Ustaz, kalau misalnya nyolong ayam wis ora nana golek balik akan kepriwe. Apalagi yang nyolong aspal. Golek balik akan kepriwe aspal, wis ora nana pabrik aspal. Bagaimana coba? Maka cara membayarnya adalah dengan modal satu-satunya yang kita miliki saat itu. Apa? Pahala. Apa? Pahala. Bagaimana caranya Ustaz? Oh, saya pernah ngerasani si A. Nanti si A datang pada hari kiamat. Nyong tahu dirasani. Ya. Siki ngene. Dibayar. Dibayar kepriwe? Dibayar dengan pahala yang kita miliki. Kita punya pahala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pahala itu diberikan kepada si A. Lah, kalau misalnya bentuknya korupsi dan yang dikorupsi duitnya rakyat, jumlah rakyat berapa? Jangan banyak dong. Berapa? Survei terakhir berapa jumlah penduduk Indonesia? Berapa? 250. Kira-kira 250 juta. Yang dikorupsi duitnya rakyat 250 juta. Kabehan ngantri nang ngarepe. Di jatahku. Ya wis lah nya, salatku ya. Nyurung kebagian. Ya wis puasaku. Lah nyurung. Ya wis hajiku. Wis entong ora namane kepriwe. Ketika pahala yang dimiliki oleh koruptor ini habis, maka yang belum dapat jatah pahala tadi, dosa-dosanya dikurangi. Dosa-dosanya dikurangi, kemudian dibebankan kepada si koruptor tadi. Itulah manusia yang bangkrut. Sebangkrut-bangkrutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in." Barang siapa pernah menzalimi orang lain, entah itu kehormatannya. Contohnya ngerasani, itu kan menzalimi kehormatan. Au syai'in, atau yang lainnya, nyolong, korupsi, membunuh. Falyatahallalhu minhul yaum. Sekarang juga minta maaf. Kenapa? Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak ada harganya. Yaitu di hari kiamat. Terus kalau nggak ada dinar, nggak ada dirham bagaimana?
In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Andaikan orang tersebut punya pahala amal saleh, maka pahalanya akan dicabut, kemudian dibagikan kepada orang yang dizalimi. Wa illam takun lahu hasanatun. Gak punya pahala bagaimana? Atau pahalanya sudah habis. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau dia pahalanya sudah habis, gantian dosa orang yang dizalimi dicabut oleh Allah, kemudian dibebankan kepada sang penzalim tersebut. Inilah proses hisab. Setelah dihisab selesai, tidak. Setelah proses hisab selesai akan ada proses berikutnya yang bernama mizan. Apa artinya mizan? Penimbangan amalan. Loh Ustaz, bedanya antara penghitungan sama penimbangan apa? Kalau tadi belum ditimbang, tadi baru dihitung. Kamu punya amal soleh, kamu punya pahala. Ini masih awet enggak? Ternyata dicabut, habis. Kamu dosanya lebih banyak. Ternyata dia dapat kiriman pahala dari orang-orang yang pernah menzalimi dia. Nah, setelah itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang antara pahala kebaikan yang dimiliki dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ayatnya surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat ke-9. Ada yang bisa menyebutkan tapi enggak pakai hadiah. Hadiahnya sudah habis. Panitia enggak ada hadiah ya? Panitia mana? Enggak apa-apa enggak pakai hadiah. Coba siapa yang bisa menyebutkan surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Anak SMA 2 kelasnya itu bukan Al-Qari'ah, kelasnya An-Naba seharusnya. Al-Qari'ah sudah lewat itu. Ayo, siapa yang bisa? Ini bukan siswa, enggak apa-apa lah. Sini. 15 menit lagi, Masya Allah. Tanya jawab. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Bagus sekali. Hadiahnya sini pulpen. Pulpennya Ustadz ya. Apa mana ya, masa jam kok. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang pahalanya lebih berat timbangannya dibandingkan dosa-dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang sangat nyaman. Di mana itu? Di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang amal solehnya lebih ringan dibandingkan dosa-dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Selesai proses mizan, maka proses berikutnya adalah kita akan dikumpulkan beserta dengan panutan kita masing-masing. Kita akan dikumpulkan beserta dengan panutan kita masing-masing, yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Maka kita akan berdiri di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Tapi yang panutane Mbah Dukun,
atau yang menyembah selain Allah, maka mereka akan berdiri di belakang berhala-berhala mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkan orang-orang yang berbuat syirik beserta dengan rekan-rekan mereka bersama dengan sesembahannya. Min dunillahi, sesembahan selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, antarkan mereka ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang tidak beriman sudah masuk semuanya ke mana? Ke neraka jahanam. Yang tersisa siapa? Yang tersisa adalah orang-orang yang beriman, yang jujur maupun yang tidak jujur. Siapa? Orang yang beriman, yang jujur maupun yang tidak jujur. Yang tidak jujur siapa? Yang luarnya iman, dalamnya tidak beriman. Siapa? Orang-orang munafik. Yang tersisa saat itu adalah orang-orang yang beriman, yang jujur maupun yang tidak jujur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Yang tersisa saat itu adalah umat ini berikut dengan kaum munafikin. Lah terus bedanya apa Ustaz? Bedanya, orang-orang yang beriman saat itu disuruh sujud, mereka bisa sujud. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka disuruh sujud, mereka pundaknya kaku dan tidak bisa ditekuk. Ketika mereka akan sujud, mereka guling. Akan sujud, mereka guling. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena mereka dulu ketika di dunia sujudnya pura-pura. Sehingga di hari kiamat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepura-puraan tersebut. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua. Orang-orang yang beriman akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Pada hari kiamat nanti, engkau akan lihat orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Akan ada cahaya di depannya dan di samping kanannya. Karena saat itu digelapkan segelap-gelapnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman dikasih cahaya oleh Allah. Sedangkan kaum munafikin bagaimana? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan mereka berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naktabis min nurikum, tunggu kami. Kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Maka dijawab, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian pergi sana ke belakang, cari cahaya kalian di belakang. Ketika kaum munafikin sudah pergi ke belakang, terpisahlah antara orang-orang yang beriman dan jujur dalam keimanannya dengan orang-orang yang pura-pura beriman. Terpisah. Faduriba bainahum bisurin. Dipisahkan dengan tembok pembatas antara orang yang beriman dan orang yang munafik.
Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 12 sampai 13. Orang munafik masuk ke dalam neraka, menyusul rekan-rekan mereka dari orang-orang yang kafir yang tidak beriman. Yang tersisa kaum mukminin. Selesai perjalanan? Selesai atau belum? Belum. Di hadapan mereka ada sirat. Apa sirat? Apa sirat? Jembatan. Jembatan yang akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan jembatan itu bukan sembarang jembatan. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wa mal jisr?" Wahai Rasul, jembatan itu apa? Beliau mengatakan, "Madhadatun mazillatun." Jembatan nanti pada hari kiamat adalah sangat licin dan mudah untuk mentergelincirkan seseorang. Karena jembatan itu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. Sudah jembatan itu tipis. Sudah jembatan itu licin. Di samping kanan dan kirinya ada besi yang menyambar-nyambar. Untuk menyambar orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke depan pintu surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jembatan tersebut adaku minas sya'rati wa ahaddu minas sayf. Jembatan itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Gimana lewatnya, Ustaz? Kita di atas jembatan dari bambu satu ketika acara pramuka saja jatuh. Bagaimana melewati jembatan yang seperti itu? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bisa dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kali melewati jembatan tersebut adalah para nabi. Dan saat itu para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Akan tetapi ternyata ada yang selamat dan ada yang tidak selamat. Ada yang lewat dengan kecepatan yang luar biasa dan ada yang merangkak. Dan tengah-tengah merangkak ternyata tersambar oleh besi pengait tersebut lalu jatuh ke dalam neraka jahanam. 3 jenis manusia saat itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga, Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW membagi manusia yang melewati jembatan menjadi 3 jenis. Yang pertama kata Nabi SAW, fanajin musallam. Golongan yang pertama adalah golongan yang selamat. Tidak ada luka sedikit pun. Golongan yang kedua, najin makhdushun. Golongan yang kedua adalah orang yang selamat tapi penuh dengan luka-luka. Dan golongan yang ketiga, wa makdusun fi nari jahannam. Yang akhirnya tertimbun jatuh ke dalam neraka jahanam. Padahal mereka adalah orang yang beriman. Akan tetapi orang yang beriman memiliki dosa-dosa. Yang lewat Ustadz, apakah langsung masuk surga? Belum. Masih ada kisos lagi. Subhanallah. Kisos maning, kisos maning. Kisos apa lagi Ustaz? Kisos di antara orang yang beriman. Mungkin ketika kita lagi ngaji bareng seperti ini, ada yang usil, nyikut kancane, ludik-ludik kancane.
Ayo, siapa yang ludik-ludik mau? Ada kisos lagi antara orang-orang yang beriman untuk membersihkan hati mereka sebersih-bersihnya. Karena yang berhak untuk masuk surga hanyalah orang-orang yang hatinya bersih. Kalau belum bersih maka harus dibersihkan. Setelah kisos yang kedua ini, langsung masuk surga? Tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita butuhkan syafaatnya. Beliau akan maju ke depan pintu surga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man anta?" Engkau siapa? Beliau menjawab, "Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka malaikat penjaga surga mengatakan, "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kalau engkau yang memintanya. Hadis riwayat Muslim. Selesai perjalanan? Selesai. Selesai pengajian? Belum selesai. Ustaz, ini perjalanan jauh banget Ustaz. Apa kira-kira kita kuat? Apa kira-kira kita bakalan sampai? Adik-adik, jamaah sekalian kami hormati. Allah itu tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Perjalanan yang sangat panjang tadi, ribuan tahun atau bahkan mungkin jutaan tahun. Itu ternyata sukses atau tidaknya ditentukan bagaimana kita di dunia saat ini. Sehingga sejatinya perjalanan kita yang panjang tadi tergantung bagaimana kita hidup di dunia ini. Hanya orang-orang yang cerdas, yang sukses di dalam perjalanan yang panjang itu. Siapa orang yang cerdas? Yang ranking 1? Jangan senang dulu yang ranking 1 dari bawah. Ya. Orang yang cerdas, kata Nabi SAW ketika ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasul, mukmin yang paling cerdas siapa? Maka beliau SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling sering ingat mati. Cukup hanya sekedar ingat mati? Tidak. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling siap untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas. Itulah manusia-manusia yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Maka adik-adik jamaah yang kami hormati, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian tersebut? Menjadi manusia yang baik ke atas dan ke samping. Menjadi manusia yang baik sebagai hamba Allah. Waktunya sholat-sholat. Waktunya puasa-puasa. Waktunya zakat-zakat. Waktunya belajar-belajar. Hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Jaga mata kita, jaga lisan kita, jaga telinga kita. Karunia yang Allah berikan berupa mata ini jangan digunakan buat jelalatan. Lisan yang Allah berikan kepada kita ini jangan digunakan untuk tukaran. Tangan yang kita gunakan ini jangan digunakan untuk SMS-an dengan seseorang. Someone. Ini namanya baik dengan Allah. Baik dengan sesama, dengan orang tua. Ketika dipanggil sama orang tua, do, apa jawabnya? Apa? Moh. Jawabnya sendiko, dawuh dalam. Siap, sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Diajarin sama Pak Guru, Bu Guru, manut, dengerin, ya, bukan cuma ngangguk-ngangguk tapi ngantuk, ya, bukan, ya.
Inilah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengikuti perjalanan itu dan sampai ke perjalanan dengan sukses. Allahumma amin. Masih tersisa sekitar seperempat jam. Kalau mau dibuka pintu pertanyaan silahkan. Oh iya, monggo. Baiklah, sedikit pengumuman. Dari panitia menitipkan pesan bahwa panitia akan mengumpulkan mungkin sedikit dana ataupun infak sedekah dari para jamaah sekalian. Mungkin nanti ada yang memutarkan kotak, sumonggo diisi dalam rangka untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat seperti yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Demikian sesi tanya jawab dibuka untuk berapa penanya nih Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Silahkan, asal cukup waktunya. Ya, silahkan. Berdiri ke sini aja. Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Maulana dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Izin bertanya Ustadz, misalnya ada orang yang sedang berbuat dosa, lalu kita mengingatkan orang itu. Nah, tetapi orang itu tidak mendengarkan kita. Lalu sikap kita bagaimana Ustadz? Terus terkadang juga mungkin orang itu malah menjadi benci kepada kita. Dan terlebih lagi bisa jadi orang itu bicara ke kita, urus saja dirimu sendiri. Nah, padahal yang saya tahu itu adalah kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sikap kita dan kayak hukuman bagi orang yang seperti itu Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaan sangat bagus. Jawabannya satu kata 5 huruf, depannya S, belakangnya R. Sabar. Sing dawa ususe. Orang yang berdakwah pasti akan menghadapi yang seperti itu. Saya tanya, kita, saya dan jenengan semuanya, dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya lebih mulia siapa? Rasul. Tutur katanya lebih sopan siapa? Rasul. Lebih lembut siapa? Rasul. Itu pun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki habis. Apa yang kita alami saat ini ketika mengingatkan teman kita, kemudian dia melontarkan kata-kata yang gak enak, urus dirimu sendiri. Tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan, rintangan, halangan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kuncinya apa tadi? Sabar. Terus dia jadi benci sama saya, sayangi dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Contohnya pripun? Contohnya kita ketemu sama orang tersebut diperenguti. Bagaimana jawabnya? Dimesemi. Dia enggak mau traktir kita, kita balas traktir dia. Dia sakiti kita, kita kasih hadiah sama dia. Angel apa ora? Angel pancen surga, pancen kudu kaya gue. Ya. Itu kuncinya. Lah bagaimana dengan orang yang tadi? Orang yang tadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Monggo. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya jembatan yang 7 tadi yang dikiaskan sirat itu tadi ya. Dalam Fatihah kan Siratal Mustaqim ya Pak. Itu kan lebar Pak, tidak seperti itu kiasan atau bagaimana Pak? Karena pernah menganukan kajian itu adalah memang lebar gitu Pak. Tapi tadi dikatakan sebagai jembatan gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas Pak. Nggih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi katanya jembatannya sempit. Dalam surah Al-Fatihah ada jalan. Itu ihdinas siratal mustaqim. Itu katanya lebar. Jadi yang disampaikan pengajian katanya sempit. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena jembatannya beda. Jalannya beda. Ya. Kalau yang tadi saya obrolkan, yang tadi saya sampaikan, itu adalah sedang berbicara tentang jembatan yang terbentang di atas neraka nanti pada hari kiamat. Kalau yang tadi disebutkan dalam surat Al-Fatihah adalah jalan di dunia. Makanya para ulama ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, apa kata mereka? As-siratu al-Islam. Jalan yang lurus jembatan tadi adalah Islam. Agama Islam. Jadi yang satunya di dunia, yang satunya di mana? Di akhirat. Makanya beda. Cuman supaya bisa lancar di jembatan akhirat, harus benar mengikuti jembatan di dunia. Ngaten. Ya. Orang yang istiqomah di atas keislaman nanti bakalan dimudahkan meniti jembatan yang ada di akhirat. Yang enggak istiqomah ya, tadi sudah saya ceritakan ada 3 jenis manusia. Mugi-mugi bermanfaat. Tadi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Di tempat saya itu ada seorang kiai, ini benar-benar terjadi ya Ustaz. Itu kiai itu punya istri sakit. Nah, selama istri beliau itu sakit, beliau itu biasanya ngimami jamaah, selalu pasti telat. Telatnya juga sampai setengah jam, bahkan 1 jam pernah. Nah, akhirnya jamaah di tempat saya bertanya, "Loh Pak, kok jenengan kalau ngimami mesti telat gitu loh. Loh, saya ini ngimami istri saya dulu baru ngimami kalian. Loh Pak. Jenengan gimana ini? Masa berarti dalam satu waktu Anda melakukan 2 kali sholat?" "Iya." "Loh, dalilnya apa Pak?" Enggak tahu saya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ini, apakah sah diterima maksudnya sah atau enggak sholat yang diimami oleh beliau? Dan pertanyaan yang kedua, jika kita sholat, nah itu imamnya itu membaca surat An-Nazi'at ya contohnya. Nah kita ya membacanya yang pendek, jadi masih tersisa waktu banyak gitu lah, itu kita boleh membaca surat lagi atau bagaimana Ustaz ya? Jazakumullah khairan nasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus. Pertama, kalau sama ulama, sama kiai, sama ustadz, sama mubaligh, dahulukan husnudzon. Dahulukan apa? Husnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik. Kenapa? Sama muslim yang bukan kiai saja kita disuruh husnudzon. Apalagi sama muslim yang kiai. Apa tadi yang pertama? Dahulukan apa? Husnudzon. Yang kedua, kiai itu bukan nabi. Ustadz itu bukan rasul. Apa artinya? Bisa salah. Kalau nabi dan rasul mereka maksum. Apa artinya maksum? Dijaga suci dari kesalahan. Kalau kayak saya, ini banyak banget salahnya. Lah terus bagaimana kita menyikapi kalau salah? Kalau salah ya dikasih masukan dengan bahasa yang sopan.
Sekarang masuk kepada pembahasan. Apakah boleh seperti itu? Di zaman Rasul SAW ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Kebiasaan beliau ketika sholat isya, beliau akan berjamaah berserta Rasul SAW di masjid. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Setelah selesai berjamaah dengan Rasul SAW, beliau pulang ke kampung. Kampungnya siapa? Ya kampungnya Mu'adz. Dari tadi kan cerita Mu'adz. Ke kampungnya Mu'adz. Kemudian sudah ditunggu sama jamaah sholatnya di masjid kampungnya. Kemudian beliau ngimami di sana. Ya, terus niatnya apa? Yang satu niatnya sunnah, yang satu niatnya wajib. Bukan sholat isya 2 kali. Bukan sholat isya 2 kali. Karena sholat isya berapa rakaat? 4. 8 boleh atau tidak? 8 boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka yang satu niatnya sunnah. Akan tetapi yang tadi dilakukan oleh Bapak Kiai, lebih baik beliau ngimami jamaah dulu. Kenapa? Luwih akeh melasi. Ya. Mendingan ngimami jamaah dulu, nanti kalau misalnya mau ngimami istrinya ya tidak apa-apa walaupun sebaiknya tidak dirutinkan. Karena sejatinya wanita sholat di rumah sendirian itu insya Allah pahalanya juga sangat besar. Ya, sangat besar. Yang kedua apa tadi? Yang kedua masalah apa tadi? Oh ya, sholat imamnya panjang, baca an-nazi'at. Sedangkan makmumnya apalai kurtriokul. Ini Anda ini ketawa bangga apa gimana sih? Hafalan triokul kok bangga? Ya. Itu kalau misalnya imamnya belum selesai terus baca surat yang lain bagaimana? Sebaiknya menyimak bacaan imam. Sebaiknya menyimak bacaan imam. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau kalian mendengarkan bacaan Al-Quran, maka diamlah dan simaklah. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Kecuali satu surat menurut sebagian ulama, yaitu surat Al-Fatihah. Ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Apakah makmum ketika sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat apa saja? Maghrib, isya, subuh. Apakah makmumnya ikut baca Al-Fatihah? Ada perbedaan panjang. Perbedaan pendapat yang panjang di antara para ulama. Dan masing-masing punya dalil yang kuat. Saling tenggang rasa saja. Karena dalilnya sama-sama kuat. Menurut sebagian ulama, tetap baca Al-Fatihah. Tetap baca Al-Fatihah. Kalau suratan, maka menyimak bacaan suratannya siapa? Imam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, ada yang lain atau masih ada waktu? Masih? Monggo. Ya, silakan. Baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Akbar Berlian, kelas 2 MTS Amalimin. Saya mau bertanya, Tat. Yang pertama, tadi kan kalau pas kiamat itu kan ditiup 2 kali sangkakala. Yang pertama adalah peniupan ketika semua makhluk hidup di dunia itu mati semua, dan yang kedua adalah pembangkitan. Nah, setahu saya kalau kiamat itu kan ada sesi-sesinya, mulai dari kemaraunya, Dajjal muncul, Nabi Isa alaihissalam turun, Dajjal mati, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Nah, itu di fase mana malaikat Israfil itu meniup sangkakalanya itu loh. Jadi kan pas masa-masanya perang-perang sama Dajjal dan sebagainya itu kan masih ada manusia. Nah, di masa mana malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala tersebut? Lalu yang kedua pertanyaannya adalah, tadi kan kita semua tahu yang
dapat mengetahui kematian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika seorang dokter memvonis seseorang atau kita sudah mengetahui ilmu bahwa racun dalam suatu hewan tersebut dapat membunuh seseorang dalam beberapa waktu misalnya. Nah, apakah itu sama saja dengan menyaingi sifat Allah atau itu memang diperbolehkan dalam artian tertentu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya berbobot. Yang pertama, Ya'juj, Ma'juj, Al-Mahdi, Nabi Isa, Dajjal. Ini adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Belum terjadi hari kiamat. Yang saya ceritakan tadi adalah mulai dari hari kiamat, ditiupnya sangkakala sampai orang masuk surga. Saya enggak membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kapan malaikat Israfil meniupkan trompet? Setelah tanda-tanda semuanya tadi selesai. Mulai dari Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian munculnya Al-Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian ada api yang keluar besar, kemudian ada gempa-gempa besar saat itu. Setelah ini semuanya selesai, baru kemudian malaikat Israfil meniupkan trompet. Saya punya pengajian tentang itu. Saya sampaikan sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, Anda bisa cari di YouTube. Ya. Tanda-tanda hari kiamat yang besar maupun yang kecil. Karena tanda-tanda kiamat ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian juga apa yang saya sampaikan barusan tadi lebih panjang lagi ada juga di insyaallah di YouTube. Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah apa tadi? Apa? Dokter. Dokter mengatakan si fulan bakalan mati. Ini boleh atau tidak? Boleh kalau prediksi. Boleh kalau sifatnya prediksi, perkiraan. Kalau memastikan tidak boleh. Pak, ini bapak jenengan. Bu, ini suami jenengan pasti mati jam 11:05. Itu enggak boleh. Yang boleh hanya memprediksi. Pak, ini kayaknya umurnya enggak panjang lagi. Enggak apa-apa kalau seperti itu. Karena memang berdasarkan ilmu kedokteran seperti itu. Sama kayak perkiraan cuaca. Namanya juga perkiraan cuaca. Gak boleh kita mengatakan nanti jam 12 pasti hujan. Gak boleh. Yang boleh adalah ada kemungkinan nanti akan hujan karena sudah terlihat mendung. Kira-kira hujannya siang. Jam berapanya? Wallahu a'lam. Kenapa hanya perkiraan? Karena ternyata sering sekali perkiraan itu pun meleset. Dokter sudah mengatakan ini bakalan meninggal 1 jam lagi kemungkinan. Ternyata esi urip 10 tahun maning. Pernah ada seperti itu? Pernah. Atau sebaliknya, Pak, ini sudah sehat walafiat, besok boleh pulang. Nanti malamnya malah mati. Itulah yang namanya perkiraan. Jadi kalau misalnya tujuannya perkiraan dan tidak memastikan, tidak masalah kalau berdasarkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.